warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman dan Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Ibu Dr. Ayuningsi Budiati, MPPM. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Putri dari kelas 3C Prodi Administrasi Publik Visip Untirta Angkatan 2024. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis IFAS, EFAS, SWOT, strategi, implementasi, dan balance scorecard dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. But before we start, I'd like to ask, how is everyone today? I hope you all doing well and ready to enjoy my presentation. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Baik teman-teman, di pembahasan yang pertama yaitu ada tentang IFAS atau Internal Factor Analysis Summary, yang terdiri dari faktor internalnya adalah strength dan juga weakness. Nah, di sini kita ada bobot, rating, dan juga scoring. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalkan total dari bobotnya yaitu adalah 1 dan juga scoringnya adalah 3,08. Nah, hasil IFAS dengan skor 3,08 itu menunjukkan kalau misalkan kondisi internal pariwisata itu cukup kuat. Jadi keberagaman destinasi dan meningkatnya wisatawan itu menjadi modal besar. Namun, masalah seperti pengelolaan heritage, infrastruktur yang belum merata, dan SDM yang masih perlu ditingkatkan, itu harus segera diperbaiki agar potensi tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain IFAS tadi, kita ada juga EFAS, yaitu External Factor Analysis Summary, yang terdiri dari faktor eksternal yaitu opportunities dan juga threats. Nah, di sini juga masih sama, yaitu ada bobot, rating, dan juga scoring. Dan untuk jumlah bobot juga masih sama seperti IFAS, yaitu 1, namun untuk scoringnya berbeda. Dan di sini jumlah scoringnya yaitu adalah 2,77. Nah, jumlah skor EFAS yang 2,77 itu menunjukkan peluang eksternal yang cukup besar, terutama meningkatnya minat wisata budaya dan juga besarnya pasar wisatawan domestik. Nah, meski demikian, ancaman seperti persaingan antar provinsi, overtourism di kawasan pantai, serta faktor cuaca dan ekonomi itu tetap perlu diantisipasi. Nah, secara keseluruhan, pariwisata itu berada pada posisi yang menguntungkan, tetapi potensi yang ada belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pemerataan, pengelolaan, peningkatan kapasitas SDM, dan juga pengembangan destinasi non-pantai itu perlu diperkuat supaya pengembangan wisata itu lebih merata dan berkelanjutan. Oke, kemudian di sini ada strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Nah, yang pertama itu ada strategi SO yaitu strength dan juga opportunity, dan yang kedua yaitu strategi ST atau strength dan juga threat. Nah, secara umum strategi SWOT untuk Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu sudah tepat dan juga sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, strategi SO itu berhasil memanfaatkan kekuatan seperti keberagaman destinasi dan digitalisasi untuk menangkap peluang pasar wisatawan domestik. Nah, kemudian yang strategi ST juga relevan karena memaksimalkan kekuatan daerah dalam menghadapi ancaman seperti persaingan dan resiko overtourism. Di bagian strategi SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten, selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunity, dan yang terakhir strategi WT atau Weakness Threat. Nah, strategi WO itu menunjukkan upaya yang baik dalam memperbaiki kelemahan internal melalui kerjasama investasi, peningkatan SDM, dan revitalisasi heritage. Sementara itu, strategi WT menawarkan langkah pencegahan yang penting, seperti penyusunan SOP, pemerataan infrastruktur, dan juga pemetaan daya dukung lingkungan. Secara keseluruhan, strategi yang disusun itu sudah realistis, cukup lengkap, dan mendukung pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Jadi, jika diterapkan dengan konsisten, strategi ini dapat meningkatkan daya saing pariwisata Provinsi Banten. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa di sini ada gambar
kuadran matriks SWOT Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Dan bisa kita lihat kalau misalkan posisi yang sesuainya itu ada di kuadran 1 atau disebut growth strategy. Nah, skor IFAS 3.0,8 dan juga EFAS 2,77 itu menempatkan pariwisata Provinsi Banten itu pada posisi kuat dan penuh peluang, sehingga masuk ke kuadran 1 atau strategi agresif. Nah, dengan keberagaman destinasi dan juga dukungan pemerintahan, Banten memiliki modal besar untuk ekspansi. Dinas Pariwisata perlu mempercepat pengembangan, memperkuat promosi digital, dan juga memperluas kemitraan. Jadi, secara keseluruhan, Banten berada pada kondisi ideal untuk berkembang lebih cepat dan meningkatkan daya saing pariwisata. Pembahasan selanjutnya adalah tentang implementasi manajemen strategi. Nah, di sini kita mengambil prinsip Andrew Boyne, Low, and Walker tahun 2012. Nah, di sini ada 3 poin yang di-highlight, yaitu pertama, menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara strategi, struktur organisasi, lingkungan eksternal, serta proses implementasi dan evaluasi. Yang kedua yaitu, strategi yang efektif harus didukung struktur birokrasi yang jelas, responsif terhadap perubahan lingkungan, serta memiliki mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang baik. Dan yang terakhir yaitu poin ketiga, tanpa integrasi ini, strategi cenderung tidak berjalan optimal dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik. Lalu kita beralih ke penerapan di Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Yang pertama yaitu struktur organisasi dirancang mendukung strategi dengan unit-unit khusus untuk promosi pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, dan kerjasama dengan komunitas serta pelaku usaha. Dan yang kedua, penempatan petugas khusus untuk program digitalisasi destinasi dan pendampingan pelaku kreatif memperkuat koordinasi, mempercepat alur keputusan, dan memudahkan distribusi tugas sehingga pelayanan publik berlangsung lebih efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian strategi dengan lingkungan eksternal. Terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, strategi disusun berdasarkan regulasi pemerintahan, dinamika tren wisata, potensi budaya dan alam Banten, serta kebutuhan pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, program promosi diarahkan kepada pasar domestik dan internasional. Pengembangan destinasi mengikuti kekhasan lokal, sementara pelatihan pelaku kreatif disesuaikan dengan tren dan permintaan pasar. Dan poin yang terakhir yaitu penyesuaian ini memastikan bahwa relevansi program dan memperbesar dampak manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi strategi. Nah, pelaksanaan strategi itu dipantau melalui indikator kinerja seperti jumlah wisatawan, tingkat kepuasan pengunjung, jumlah pelaku kreatif yang memperoleh manfaat, serta peningkatan nilai ekonomi kreatif. Kemudian, evaluasi dilakukan secara rutin untuk menilai efektivitas program dan menjadi dasar penyesuaian strategi berikutnya. Contohnya adalah penerapan terintegrasi meliputi digitalisasi destinasi wisata, pelatihan dan pendampingan pelaku kreatif, promosi berbasis budaya lokal, serta survei kepuasan wisatawan yang keseluruhannya menunjukkan fokus pada peningkatan mutu layanan publik. Selanjutnya yang terakhir yaitu Balance Scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Nah, di bagian ini ada finansial, yaitu dengan persentase sebanyak 75% dengan fokus meningkatkan kontribusi ekonomi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, mengoptimalkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong peningkatan investasi swasta dan UMKM pariwisata dengan KPIs sebagai berikut. Kemudian di sini juga ada customer atau stakeholder dengan presentasi sebanyak 80% dengan fokus meningkatkan jumlah wisatawan, memperkuat citra dan branding pariwisata Banten, serta memastikan pengalaman dan kepuasan pengunjung semakin baik. Dengan KPIs di bawah ini bisa kalian lihat yang terdiri dari 5 poin. Di bagian Balance Scorecard Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga ada Internal Business Process
dengan presentasi cukup tinggi yaitu 85%. Fokusnya adalah penguatan pengelolaan destinasi unggulan, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi tata kelola melalui pemanfaatan teknologi dan data. Dengan KPIs seperti di bawahnya, yaitu terdiri dari 5 poin. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir adalah learning and grow dengan persentase 70%, dengan fokus yaitu penguatan kapasitas SDM, peningkatan kemampuan teknologi, dan pembangunan budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan responsif. Dengan KPIs seperti di bawahnya bisa kalian lihat. Nah, balance scorecard tersebut itu sudah tersusun cukup baik karena mencakup fokus yang jelas dan KPIs yang relevan di setiap perspektif. Namun, ada beberapa indikator itu masih perlu dibuat lebih terukur, terutama terkait target PAD, standar kepuasan pengunjung, serta batas waktu pada layanan digital dan juga kemitraan. Nah, perspektif SDM dan teknologi juga sudah tepat, tapi akan lebih kuat kalau misalkan indikatornya itu dibuat lebih spesifik. Nah, secara umum, balance scorecard ini udah cukup lengkap dan juga sesuai kebutuhan. Hanya perlu penyempurnaan pada kejelasan indikator dan juga konsistensi penulisan supaya lebih mudah dipakai sebagai alat evaluasi kerja. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang analisis IFAS, EVAS, SWOT, strategi, implementasi, dan balance scorecard dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Terima kasih atas waktunya dan semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.